A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, maksudnya Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadikannya menjadi teman karibnya. Ya, korin itu berarti teman karib. Arti korin sebenarnya menyertai. Kalau korin itu dalam jumlah banyak itu corona, ya, mungkin dekat-dekat corona itu, ya. Mungkin barangkali dulu, ya, mungkin ya, dugaan saya gitu. Corona itu artinya setan. Kalau dulu orang tidak tahu ya, wabah itu misalnya ada virus dan sebagainya, ya tidak tahu wabah saja. Ya, mereka dengan mudah mengatakan itu corona gitu ya. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa berpaling, hampir semua terjemahan berpaling gitu. Padahal banyak kata-kata di dalam Al-Quran itu yang nada-nadanya seperti ya'shu itu berpaling ya. Namun diterjemahkan satu kata saja. Ya, oleh sebab itu kita harus tahu bahasa Arab Qur'annya gitu. Itu berasal dari asya. Asya itu gelap. Mulai malam hari itu sampai subuh gelap. Ya. Jadi ibarat diterjemahkan harfiahnya barang siapa bergelap-gelap ya, gitu. Ya, an dzikri rahman, jadi peringatan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Zikri itu dari kata zikir ya. Zikir mengapa bisa jadi peringatan? Karena ada proses. Kita katakan misalnya astagfirullah, ya, kita astagfirullah itu zikir kan? Zikir mohon ampun. Akan mengantarkan akal kita kepada suatu pengetahuan bahwa kita harus menghindar dari kesalahan-kesalahan. Gitu. Jadi dengan membaca astagfirullah, dalam batin kita, dalam pikiran kita ada perlu kemauan untuk menghindari ya, berbuat dosa. Itu zikri, sehingga jadi peringatan ya, selalu dikatakan jadi peringatan pada tempat tertentu. Nuqayyid lahu, maka kami buat berkuasa atas kita itu syaitana, berkuasa setan terhadap diri kita seperti koinnya itu dasarnya itu. Kalau telur itu kulit. Jadi telur di dalam kulit itu tidak berkuasa, ya. Tidak berkuasa dia karena dilindungi oleh kulit telur, ya. Syaitanan, saya sudah bilang bahwa syaitanan kalau an sempurna ya. Syaitan yang sempurna fa huwa lahu qarin, maka setan itu bagi mereka, bagi kamu, baginya jadi qarin. Itu karena qarin itulah yang sering kita dengar kalau orang-orang tua dulu ya, kita belum pernah membuktikan yang kalau misalnya meninggal ya, seorang yang meninggal sering menyerupai majikannya gitu ya, sehingga orang takut ya. Jadi seolah jadi setan kan, orang mati menjadi setan ya. Tapi saya belum pernah lihat ya, hanya dengar cerita orang tua. Wa innahum la yasuddunahum, sesungguhnya setan itu benar-benar menghalangi ya, dari jalan
hidayah, betul-betul menghalangi jalan hidayah. Wa yahsabu annahum muhtadun. Sebaliknya kita merasa seolah-olah kita mendapat petunjuk. Nah, ini berbahaya sekali gitu ya. Ada teman kita di sini adalah yang memang sudah tua dari kita. Jadi pemahaman dia mengenai Al-Quran itu pakai pikiran saja, seolah-olah pikirannya. Jadi sampai-sampai dia menganggap sholat berjamaah di masjid ini hanya solidaritas saja, memberitahu bahwa dia juga ke masjid. Pada dasarnya dia sholatnya lain. Itu bayangin ini, ya. Demikian parahnya gitu. Kita sudah berusaha selalu ngobrol, bertukar pikiran, nggak mampu, ya. Itu seolah-olah dapat petunjuk. Nah, Qarin itu akan senang tujuannya tercapai apabila kita masuk neraka bersama. Gitu. Hatta idza ja'ana, sehingga ketika dia datang kepada kami, sehingga ketika dia datang kepada kami, jadi waktu masuk neraka, ya. Qala ya laitani, seandainya baini wa bainika bu'dal masyriqain, seandainya kami berjarak antara, sehingga apabila orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, wahai sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat, memang syaitan itu teman yang paling jahat bagi manusia. Jadi maksudnya itu bahasa Quran. Kalau aku ini berpisah dengan kamu seperti timur dan barat, tentu tidak akan terjadi seperti ini, ya gitu, ya. Jadi tugas kita untuk memisahkan diri kita ini, ya, dengan Qarin itu sejauh timur dan barat, ya. Walaupun dia berserta kita, ya, kita harus tahu, harus sadar bahwa dia akan mencelakakan kita, sehingga kita masuk neraka bersama dia. Dan nanti pada waktu di neraka kita mengatakan hal-hal seperti itu. Qala ya laitani, seandainya saya baini wa bainika bu'dal masyriqain, seandainya kami jauh. Nah sekaranglah walaupun kondisinya dekat, kita berusaha menjauhkan Qarin itu dari kita. Bagaimana caranya? Nanti Quran selalu memberi. Itu Al-Quran itu selalu memberi, ya, jalannya. Selalu memberi bagaimana kita mendapatkan manfaat dari kondisi yang harus kita hindari itu, ya. Fabi'sal qarin, sejahat-jahat teman. Walan yanfa'akumul yauma, dari harapan itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, karena kamu telah menzalimi dirimu. Sesungguhnya kamu pantas bersama-sama dalam azab neraka. Jadi kalau kita lengah, ya, walaupun kita berkata seperti itu, tidak ada gunanya, ya. Walan yanfa'akum walan yanfa'akumul yawma,
Hari-hari itu tidak ada manfaat bagimu walaupun berkata seperti itu. Izzalamtum, ketika kamu menzolimi dirimu sendiri. Zolim itu adalah lawan dari mendapat nur. Itu cara mengerti zolim, melakukan zolim itu lawan katanya nur. Jadi lawan kata orang mendapat hidayah. Gitu. Zolim. Gitu ya. Annakum fil adzabi mustarikun, bersama-sama mereka. Terus ditanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afa anta tasmi'u summa, maka apakah engkau Muhammad dapat menjadikan orang yang tuli, ya gitu. Afa anta tusmi'u summa, dapat menjadikan orang tuli itu mendengar, gitu. Atau tahdil umiyah, atau engkau memberi petunjuk kepada orang-orang buta, tuli, buta hati. Wa man kana fi dhalalim mubin, dan merekalah orang tetap dalam kesesatan nyata. Jadi ini menggambarkan kepada kita, kalau kita membiarkan kondisi pada waktu di ayat 36, sehingga kita seolah-olah tidak betul melawan itu, artinya menggelapkan diri kita itu, artinya membiarkan Quran tidak dipahami, tidak dimengerti, tidak dikuasai, tidak-tidaknya tidak ada keinginan untuk memahami Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah kitab. Di dalam pertama ayat kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguannya bagi petunjuk orang muttaqin. Jadi Al-Quran itulah. Muttaqin artinya itu menjadi orang yang takwa. Berarti seluruh isi Al-Quran itu menjadi orang takwa. Dan saya memahami Alif Lam Mim ya, dari sisi itu. Kalau ayat pertama itu penting, berarti ayat kedua penting. Mengapa ayat pertama dipahamkan orang seperti seolah-olah hanya Allah yang tahu? Artinya walaupun kita belajar Quran, belajar Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang muttaqin, tidak selesai hanya belajar Quran, tapi ada sisi-sisi yang diberikan Allah kepada kita dalam membaca Al-Quran itu ya. Ada sisi-sisi Allah selalu berserta kita, ya, memberikan petunjuk dan sebagainya, ya, mencerahkan hati. Itu artinya Alif Lam Mim yang pertama, ya. Kalau kita mengerti inilah kitab, ya, yang tidak ada keraguan lagi, petunjuk bagi orang muttaqin. Stop sampai di situ. Allah mengatakan Alif Lam Mim. Sungguhnya banyak hal-hal yang akan kuberikan kepada Anda. Kira-kira begitu pemahaman saya saat ini sekarang ya. Selalu berpikir Alif Lam Mim itu mengapa? Itu berpikir, bukannya menerima saja, berpikir. Oh, artinya tidak selesai hanya situ saja, kecuali kamu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita merasa baca Quran itu seolah-olah Allah tuh ngomong pada kita, ya. Kita lanjutkan. Jadi parah kalau kita diamkan, ya. Maka sesungguhnya
sekiranya kami mewafatkan sebelum engkau mencapai kemenangan, maka sesungguhnya kami akan tetap memberikan azab kepada mereka. Itu artinya ketetapan Allah itu seperti itu, ya. Kalau kau meninggal Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi, dia tetap begitu, azabku tetap telah ditetapkan. Fa imma nazhaban nabik fa inna minhum muntakimun. Nah, ini diperintah kepada Rasulullah, ya. Atau kami perlihatkan kepadamu azab yang telah kuancamkan kepada mereka, maka sungguh kami kuasa atas mereka. Nah, sekarang perintah kepada Rasulullah untuk memahamkan Al-Quran itu, fastamsik billati uhiya ilaik. Nah, itu tugas Nabi Muhammad untuk tamsik itu, masaka itu artinya menghubungkan ayat-ayat itu, ya, memberikan pencerahan pada ayat itu sehingga menguatkan. Ini dalam arti Rasulullah itu mendapat tugas seperti itu, ya. Innaka ala siratim mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Jadi Nabi Muhammad SAW menyampaikan Quran, dan Quran itu merupakan jalan yang lurus. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik, ya. Maka berpegang teguhlah kepada agama. Saya ulangi. Maka sungguh Al-Quran itu benar-benar sesuatu peringatan bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban.